Oke. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu kecepatan partikel gelombang, ya. Kecepatan partikel pada gelombang itu kalian tadi lihat adalah cepat atau lambatnya cepat atau lambatnya si partikel kelereng itu naik dan turun. Nah, naik dan turun itu kan berarti pada sumbu X ya. Sehingga kecepatan partikel gelombang itu kita nyatakan sebagai perubahan Y, perubahan simpangan pada satu titik itu terhadap waktu gitu ya. Jadi misal ini adalah kecepatan partikel. Nah, misal saya punya fungsi gelombang seperti ini. Ya, kalian udah tahu tadi bahwa dia kecepatan rambat gelombangnya merambat ke arah sumbu X negatif karena tandanya sama gitu ya, bergerak ke arah sumbu X negatif. Nah, tapi bagaimana dengan kecepatan partikel gelombangnya? Nah, kecepatan partikel gelombang kita nyatakan tadi dengan ini, daya per detik. Nah, maka kalau saya mencari kecepatan partikelnya, maka saya harus turunkan fungsi ini terhadap waktu gitu ya. Maka saya akan dapat daya per dt itu sama dengan, nah kita lihat di sini yang bergantung waktu adalah omega gitu ya. Yang terikat dengan waktu adalah omega. Maka sin kita tinggal cari adalah sin turunan dari sin kx min omega t. Karena A-nya konstan, maka dia tidak kita turunkan. Nah, turunan dari sin kx plus omega t terhadap t adalah, nah ini kita omeganya kan keluar. Nah, turunan sin adalah cos. Seperti itu. Nah, ketika kita mau tahu berapa kecepatan partikel pertama yang tadi yang paling ujung, kelereng hijau yang paling ujung kiri itu kan kelereng hijau paling kiri itu adalah saat X-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita kalau mau lihat kecepatan partikel kelereng paling kiri tadi adalah kita carinya adalah saat X-nya sama dengan 0 karena si partikel kelereng paling kiri tadi berada pada X sama dengan 0. Nah, kita tinggal mau kecepatan saat waktunya berapa gitu. Nah, misalkan kelereng kiri tadi saat waktunya misalkan 1 second. Saat waktunya 1 second, maka saya bisa dapatkan gitu ya, kecepatan kelereng paling kiri tadi adalah K dikali 0 ditambah omega dikali 1. Oh, tapi ini bukan fungsi gelombang, ini tidak menyatakan kelereng yang tadi ya. Ini sebagai contoh aja karena tadi kita lihat fungsi yang tadi bergerak ke arah X positif, tapi bisa aja saya anggap misalkan sumbu X negatifnya ke arah kanan simulasi tadi ya, jadi ini biasa tetap valid. Nah, seperti ini, maka kita bisa nyatakan omega seperti itu kan. Nah, ini misalkan, jadi kecepatan partikel itu tidak hanya satu nilai gitu ya, tergantung kita mau lihat partikel yang mana dan saat waktunya berapa, seperti itu. Jadi itu harus dibedakan ya, ada dua, ada kecepatan rambat gelombang. Kecepatan rambat gelombang tadi kalian lihat ada lamanya atau berapa cepat atau lambatnya si amplitudo itu jalan, dan ada kecepatan partikel gitu ya, ini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kita akan diskusi bersama di sini. Terima kasih.